dan tidak akan ada orang yang rela anak yang dicintai ditembak atau dibunuh. Wawan itu anak yang menyenangkan, hobinya membaca. Dia di kamar mandi pun selalu baca koran atau bawa komik atau buku. Kalau hari Sabtu, hari Minggu, kami masak bersama-sama. Pada saat makan bersama itu, jam berapapun makan malam bersama, kami bercerita tentang keseharian. Dari pembicaraan yang sederhana, kami membicarakan masalah politik. Karena pada tahun 97-98 masalah politik di Indonesia semakin memanas. Setelah pembicaraan sampai kepada masalah politik selalu ditutup dengan besok dimasakin apa. Karena pada tahun 98 itu demonstrasi dari hari ke hari semakin membesar. Tahun 98 terjadi tragedi kemanusiaan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, yaitu dalam berkas tragedi penembakan mahasiswa, peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, kemudian berkas kerusuhan 13-15 Mei 98, dan berkas penghilangan paksa atau penculikan aktivis pro-demokrasi. Wawan, mahasiswa Atmajaya, juga aktif di masyarakat dengan ikut anggota tim relawan untuk kemanusiaan, mengadvokasi korban 13-15 Mei 98. Sebagai anggota tim relawan kemanusiaan, setiap Wawan datang ke rumah sakit, yang diminta adalah obat-obatan untuk teman-temannya yang berdemonstrasi. Dan menurut kesaksian, pada tanggal 13 November hari Jumat itu jam 10 pagi, bersama 6 orang temannya, Wawan menetralisir gas air mata di depan kampus Atmajaya dengan menyemprotkan air hidran. Sekitar jam 3 sore, aparat masuk ke Atmajaya, ada korban yang jatuh. Wawan kasih tahu, Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak? Tentara itu mengatakan, boleh, silahkan. Kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih, dilambe-lambekan, tetapi pada saat Wawan akan mengangkat korban, justru Wawan ditembak. Banyak orang mengatakan, dari pagi Wawan menggunakan ID card tim relawan untuk kemanusiaan. Dan Wawan diotopsi oleh Dr. Budi Sampurno. Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Dan menurut kesaksian juga bahwa Wawan ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Setelah Wawan meninggal dunia, hari Jumat 13 November 98 Wawan ditembak. Hari Sabtu Wawan dimakamkan, pulang dari makam, ada wartawan bertiga begitu, di rumah sunyi. Kemudian saya bilang, saya akan berhenti bekerja. Saya tidak sanggup untuk bertemu dengan orang. Saya sangat mencintai Wawan, kami sekeluarga mencintai Wawan, tapi duka cita saya bertransformasi pada cinta terhadap sesama dengan memperjuangkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia ini dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya, yaitu tegakkan supremasi hukum. Bagi saya warna hitam bukan lambang duka cita, tetapi lambang keteguhan. Jangan yang ada hanya korban, tetapi pelakunya tidak ada. Hidup dengan keadilan! Hidup! Topeng reformasi. Katanya tirani telah tumbang dengan suara yang bergemuruh lantang. Namun kini gedung-gedung tinggi megah menjulang, dipenuhi janji yang kehilangan terang. Wajah-wajah lama berganti rupa, berpakaian manis bertutur bijaksana, tapi rakusnya tetap sama, menyusup di lorong-lorong istana negara.
Di jalan itu darah pernah jatuh, nama-nama hilang, luka yang utuh. Trisakti, Semanggi, sunyi tak tertempuh. Dikebiri waktu, dilupakan penuh. Keadilan jadi simbol yang rapuh, digantung tinggi tapi tak terjangkau. Suara yang benar sering dituduh, dikirim senyap tanpa salam atau tahu. Reformasi jadi sandiwara, aktor-aktor berganti suara. Konstitusi mantra yang sia-sia, makna hilang tanpa jiwa. Terima kasih yang ada di istana. Engkau telah memberikan luka yang tak akan pernah sirna. Kenapa lu bunuh teman gua? Pemerintah menebak. Aparat gak tahu diri. Tikus-tikus kantor. Dasar pemerintah brengsek. Ketika saya mencintai Wawan, aksi Kamisan ini adalah cara saya untuk merawat reformasi. Cinta saya kepada Wawan ini yang menyemangati, kemudian menumbuhkan niat saya untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Barometernya adalah apabila penembakan mahasiswa dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti ini dipertanggungjawabkan di meja pengadilan HAM ad hoc. Apapun hasilnya. Apakah Ibu memaafkan yang nembak Wawan? Ya, saya jawabnya memaafkan siapa? Saya kan tidak tahu siapa yang nembak Wawan. Apakah Ibu dendam? Dendam dengan siapa? Saya kan tidak tahu siapa yang nembak Wawan. Nyawa manusia itu tidak ada yang jual. Baju sobek bisa dijahit, bisa ditambal, bisa beli yang baru. Tapi kalau nyawa kan nggak bisa. Bagi saya, Wawan itu adalah pejuang reformasi dan demokrasi. Wajah di balik kursi, di balik meja megah berlapis kayu jati, duduk seorang laki-laki dan perempuan berbaju rapi. Namanya sering tertera di baliho dan pidato, tapi sunyi terasa saat rakyat bersuara di terik mentari. Tangannya menggenggam pena kebijakan, namun terkadang lupa tinta berasal dari peluh rakyat. Janji-janji tersusun indah seperti taman kota, tapi di gang sempit genangan tetap setia. Ia berkata, kami mendengar, namun suara hanya nyaring saat kamera bersinar. Ia berkata, kami bekerja, namun laporan lebih rapi daripada jalanan di desa. Wahai pejabat, mobil berselimut batik dan protokol, ingatlah, kursi untuk itu bukan warisan leluhur, melainkan amanah yang dititipkan dengan darah dan sabar oleh mereka yang tak punya waktu berselfie saat lapar. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama. Sejak kita di sekolah rakyat,
kita berebut lebih dulu menyanyikannya. Ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali pergaulan sudah tidak seakrab dulu. Masing-masing sudah terseret kepentingan dunia atau tersihir pesona dunia. Dan kini engkau entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu. Sayang, hari ini ingin sekali aku menyanyikannya bersamamu. Indonesia tanah air kita, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Aku merindukan rasa haru dan iba di tengah kobaran kebencian dan dendam, serta merasakan rasa tega. Hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu kesayangan kita itu dan menyanyikannya dengan nada sendu. Indonesia air mata kita, bahagia menjadi nestapa. Indonesia ini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia, tempat bertarung merebut kuasa, sampai entah kapan akhirnya. Sayang, di manakah kini kau? Mungkinkah kita bisa menyanyi bersama lagi lagu kesayangan kita itu dengan akrab seperti dulu? Why
kita hampir mati dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu